Baik, terima kasih Pak Kaban yang sudah menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya. Baik, kita buka lagi sesi diskusi yang kedua, yaitu pertanyaan yang kita ambil dari YouTube. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Baik, saya akan bacakan dari pemerintah desa Susuh Bangu. Ya, setelah disusun prioritas kegiatan berdasarkan rekomendasi SDGs, ternyata dalam alokasi pendanaan melebihi pagu indikatif dan perkiraan pendapatan desa. Bagaimana penyusunan RKP-nya? Apakah jumlah total perkiraan pembiayaan dalam RKP boleh melebihi pagu indikatif dan perkiraan pendapatan desa? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua dari Mulyadi TAPM Pasbar Sumbar. Ini Pasaman Barat ya, Pasaman Barat, Sumatera Barat. RPJMdes tidak berlaku lagi. Pilkades sudah 5 tahun tidak terlaksana. Apa dasar untuk penyusunan RKPdes? Oke, ini pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga dari Yunita Lunte. Saya bacakan, bagaimana jika peraturan bupati terkait penganggaran belum diterbitkan sampai akhir Desember? Secara otomatis APBDes belum bisa diterbitkan, khususnya untuk penganggaran ADD dari dana kabupaten. Baik, Ibu Novi, Pak Kepala Badan, ada 3 pertanyaan yang kita rangkum dari YouTube pada sesi kedua ini. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Ibu Novi. Silahkan, Ibu Novi. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Kaban, ternyata semakin siang pertanyaan-pertanyaan teknis dan sistem juga semakin banyak dan semakin menarik dan menjadi tantangan sendiri juga ternyata bagi kita BPI juga. Ternyata webinar ini menghasilkan banyak pertanyaan yang nantinya akan bisa menjadi satu kebijakan yang bersifat membangun bagi kementerian kita, khususnya bagi BPI dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan teman-teman TPP serta penggiat desa. Pertanyaan pertama ini dari Pemdes Susu Bango ini, bagaimana menyusun rekomendasi SDGs apabila melebihi pagu indikatif dan perkiraan dari rekomendasi tadi yang sesuai dengan target capaian dan waktu pelaksanaan ya, karena memang ada menghasilkan nominatif angka di sana. Nah, rekomendasi SDGs itu berupa rekomendasi ya, artinya untuk sumber pembiayaan memang harus disesuaikan dengan pendapatan. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan menyusun rencana di RKP itu melebihi dari rencana pendapatan ya. Nah, itu harus diperhatikan betul karena rekomendasi SDGs ini merupakan rekomendasi perencanaan. Jadi memang harus disesuaikan dengan nanti kenyataannya atau pagu indikatif saat ini saat menyusunnya itu berapa. Apabila nanti terdapat perubahan, bisa dilakukan APBDes perubahan serta RKPDes perubahannya. Ya, jadi tidak dibikin sulit atau dibuat harus stuck seperti rekomendasi, tidak, tetapi disesuaikan dengan pendapatan desanya seperti itu. Terus pertanyaan kedua dari Pak Mulyadi dari Pasbar, RPJM yang tidak berlaku, Pilkades sudah 5 tahun tidak terlaksana, apa dasar penyusunan RKP? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya juga nanti kepada Pak Mulyadi, juga bisa memberikan masukan kepada kami apa masalahnya sampai Pilkades itu tidak terlaksana selama 5 tahun. Itu yang pertama. Nah, selain ada selain apa
tidak ada kepala desa, tapi pasti juga tentunya ada penjabat kepala desa di sana apabila tidak ada kepala desa terpilih ya, karena memang tidak ada pilkades selama 5 tahun tersebut. Itu harus ditelusuri lagi dan merupakan tugas teman-teman di sana sebenarnya menyampaikan kepada pemerintah kabupatennya bahwa pentingnya kepala desa itu, karena memang kepala desa harus menyusun RPJMDes sehingga RPJMDesnya itu bisa diturunkan ke dalam satu RKP-nya setiap tahun. Nah, apakah dengan tidak adanya kepala desa terus tidak bisa menyusun RKP? Tentu saja tidak, Bapak Ibu, karena penjabat kepala desa dapat menyusun RKP bersama dengan perangkat desa dan BPD agar anggaran yang diterima itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk RPJMDes-nya tadi tentu saja masih menggunakan yang lama ya, walaupun dia sudah habis, tetapi kita hanya mengambil dasar-dasar visi misi dan gambaran umumnya karena untuk menarik kegiatan per tahunnya itu saja. Kemudian pertanyaan ketiga dari Yunita Lunte, bagaimana jika Perbub terkait penganggaran belum diterbitkan sampai akhir Desember? Nah, Perbub biasanya dari tahun 2015 sejak hadirnya dana desa dan ADD, kabupaten itu membuat Perbub pengelolaan keuangan desa ya. Mandatori dari Permendagri 113 untuk keuangan dulu sampai mandatori dari Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada klausel terakhir disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengenai peraturan menteri dalam negeri ini diatur dalam peraturan bupati. Jadi kami pikir pasti kabupaten sudah membuat ya peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Nah, yang akan terbit setiap tahun itu adalah peraturan bupati tentang ADD ataupun peraturan bupati tentang tata cara penghitungan, pembagian dan penyaluran dana desa. Seperti itu juga dengan ADD, itu yang terbitnya setiap tahun. Nah, ketika untuk mendasari dari penyusunan APBDes tentunya adalah Perbub pengelolaan keuangan desa. Jadi bukan Perbub yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten per tahunnya. Jadi kalau ditanyakan apakah APBDes belum bisa terbit, tidak, karena Perbub pengelolaan keuangan desa itu menaungi APBD secara keseluruhan dan itu wajib ya. Tahun 2015 sejak hadirnya ADD dan dana desa, kabupaten harus membuat peraturan bupati terkait pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh ya. Demikian jawaban dari saya, mungkin bisa disempurnakan kembali oleh Pak Kaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novi. Pak Kaban mungkin menambahkan dan menyempurnakan. Yang disampaikan Bu Novi tadi sudah relatif jelas, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Pak Menteri itu menyampaikan SDG desa adalah arah kebijakan. Maksudnya supaya memberikan, salah satu maksudnya adalah memberikan keleluasaan yang sangat luas bagi desa untuk mengambil keputusan sendiri secara mandiri, mana saja yang akan dikerjakan lebih dulu, mana yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, dan mana yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah pusat maupun CSR swasta dan sebagainya. Jadi untuk dari Pemdes Susuh Bango itu dikerjakan sesuai dengan yang ada di anggaran di desa, tapi jangan lupa peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendanai hal tersebut. Kalau yang nomor 2 tadi, yang dari Pasaman Barat sudah disampaikan Bu Novi, memang kiranya seperti itu. Untuk yang nomor 3 juga demikian. Yang perlu kami tambahkan, Pak Menteri Desa pada saat ini sedang merancang supaya pada akhir tahun itu diselenggarakan forum untuk pramusrenbang ya. Yang di situ sebetulnya mempercepat, memproses supaya desa mudah untuk menunjukkan datanya seperti apa, sehingga perlu dana
berapa di lokasi di mana dan sebagainya. Yang disampaikan oleh Pemdes Susobango itu satu hal yang menarik, bahwa kalaupun realnya melebihi pagu, toh sekarang kita mengetahui kebutuhan realnya gitu, yang ternyata melebihi pagu, yang artinya perlu dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tapi kalau kita tidak punya data yang detail, tidak mungkin juga kita mengetahui apakah kurang atau lebih dari pagu gitu. Nah, pada akhir tahun ini direncanakan seperti itu. Semoga saat ini sedang proses administrasi oleh Biro Perencanaan, sehingga nanti diharapkan bahwa yang sudah menjadi model baik, misalnya di Majalengka itu setiap akhir tahun Pemda melaksanakan semacam klinik dana desa, klinik APBDes, klinik Siskodes, sehingga di situ sudah siap semuanya pada akhir tahun. Dan memang salah satu strategi yang dilakukan adalah yang penting APBDes-nya sudah ditetapkan. Kalaupun nanti kemudian boleh menggunakan tahun lalu atau tahun ini, kalaupun nanti ada Perbub tentang penganggaran, kemudian dilakukan segera revisi APBDes sesuai dengan Perbub tersebut. Itu salah satu strategi juga di beberapa kabupaten. Kiranya banyak hal nanti menarik. Kami pastikan Kementerian Desa akan memberikan informasi yang seluas mungkin yang dibutuhkan oleh desa, baik oleh pemerintah desa, perangkat desa, pegiat desa, tenaga pendamping profesional maupun dinas PMD di provinsi dan kabupaten, dan semua pihak berkaitan dengan desa, termasuk hal-hal teknis seperti ini. Kiranya begitu, Pak Teguh. Terima kasih.